Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di sini dengan Bapak. Bapak akan mengajarkan dan akan memberikan materi, yaitu dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI, negara federal. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan sesuai KD 3.7, yaitu menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan konsep negara federal. Nah, selanjutnya anak-anak menjelaskan proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dan proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme. Nah, selanjutnya bentuk negara. Bentuk negara itu dijelaskan ada dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara serikat yaitu negara federalisme. Baik, Bapak selanjutnya akan menjelaskan tentang proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada dua, yaitu konsep negara kesatuan, unitarisme, dan sentralisasi. Nah, unitarisme adalah bentuk negara yang memiliki kedaulatan yang tertinggi, berada di tangan pemerintah pusat. Sedangkan sentralisasi, hal ini diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan di daerah menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat, dari tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau desentralisasi. Nah, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangga sendiri, otonomi. Untuk memenuhi aspirasi masyarakat daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Nah, begitu anak-anak. Jadi anak-anak, di sini Bapak menerangkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 25A, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh Undang-Undang Kesatuan Wilayah yang mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial dan budaya, yang keempat kesatuan pertahanan dan keamanan. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama,
sistem pemerintahan periode tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua, sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1950. Yang ketiga, sistem pemerintahan pada tahun periode 1950 sampai dengan 1959. Sistem pemerintahan pada tahun periode 1959 sampai 1966. Yang kelima, sistem pemerintahan periode 1960 sampai 1998 itu masih memasuki Orde Baru. Pada nomor 6 ini, sistem pemerintahan pada tahun periode 1998 sampai sekarang. Jadi anak-anak, sekarang memasuki materi proses penyelenggaraan negara dalam konteks negara federal. Nah, apa sih negara federal itu? Negara federal atau negara serikat adalah negara bersusun jamak, terdiri atas beberapa negara tidak berdaulat. Setiap negara bagian bebas melakukan tindak dalam asal tak bertentangan dengan konstitusi. Perbedaan negara federal dengan negara kesatuan. Negara kesatuan organisasi bagian-bagian negara dalam garis-garis besar telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Dalam negara federal, negara sebagian memiliki wewenang membentuk konstitusi sendiri dan berwenang mengatur organisasi sendiri dalam rangka konstitusi federal. Dalam negara kesatuan, wewenang membentuk undang-undang yang lebih rendah atau lokal tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat. Dan negara federal wewenang membentuk undang-undang. Nah, untuk undang-undang ini adalah mengatur juga hal-hal yang tertentu. Nah, terperinci dan satu persatu dalam konstitusi federal. Nah, sekian, sampai di sini saja materi yang Bapak bisa sampaikan. Semoga materi yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.